Cek. Oke, aku Ponco, kali ini gue pengen nge-share gimana caranya kita implementasi REST API di project Android kita. JSON sih ini sebenarnya, bukan REST API banget. Oke, langsung aja. Wait. Pastiin kalian sudah membuat API services sendiri, di mana di sini ada base URL dan get di interface ini bener ya. Jadi gini, base URL ini dapat dari mana? Yang HTTPS JSON/main ini dapat si yang ini nih. Sampai sini aja nih. Nah, ini sumbernya, sumber dari URL dari mana. Sedangkan si interface untuk get-nya sendiri, yang ini, kucing, yang API service-nya kita ambil dari si kucing JSON ini sendiri. Jadi ketika kita buka, ketika diproses sama retrofit API-nya sendiri, nanti JSON-nya nanti bakal muncul kayak gini. Oke, terus yang kedua pastiin data kelas ini, data kelas ya model, data kelas model data kelas kalian dengan objek JSON kalian itu sama. Contoh misalnya di sini screen copy sih. Misalnya contoh gue punya di sini, kalau kita lihat di sini ada nama kucing. Untuk objek JSON-nya di sini juga objek data kelas kucingnya juga ada. Terus informasi di sini juga sama informasi dan gambar, dan ini juga sama gambar. Dan diperhatiin juga value-nya sendiri apa bentukannya. Dia string kah, integer kah, float kah, terserah pokoknya itu. Diperhatiin karena ketika kalian data kelas model sama objek JSON-nya itu berbeda, datanya nanti yang akan muncul atau nanti dia kayak nggak ketemu referensinya itu dari mana gitu, nggak ketemu. Gitu kira-kira. Coba mungkin kita oh ya, sama pastiin adapternya sendiri udah diimplementasi ya, maksudnya udah dibuat dengan baik gitu. Soalnya kalau misalnya adapternya mungkin ada yang salah, kurang, atau berlebihan, atau mungkin aneh gitu. Maksudnya bukan aneh sih, maksudnya nggak diimplementasi dengan benar, dia nanti aplikasi bakal force close. Jadi kalau misalnya seandainya kalian di sini punya data lagi, misalnya contoh ada pemilik segala macam, misalnya kalian nambah data pemilik, pastiin di adapternya juga nambah juga di bin ini untuk pemilik sendiri datanya. Oke, mungkin langsung aja di sini device gue udah connect. Tinggal kita jalanin. Datanya. Oke. Nah, di sini datanya udah muncul ya datanya ya. Nah, ini kenapa error datanya nggak ngeload? Kita cek dulu di sini di loket. Nah, biasanya di loket ini ada tulisan gini. Cara bacanya root cause gagal untuk menyambungkan atau mendapatkan data mungkin ya, status 404. 404 ini udah pasti tidak ditemukan. Nah, ini coba kita di mana nih? Di Niba ya, di Niba sendiri. Oke, kita cek. Wah, Niba datanya ada nih. Datanya ada Emon dan segala macam. Tapi kita lihat lagi di codingannya di sini. Sayangnya kita menggunakan .jpeg. Jadi gini. Ini tuh sebenarnya untuk menambahkan ekstensi. Kenapa di sini gue bikin pada video sebelumnya, kenapa gue bikin cuma tulisan gandeng Niba sama Emon doang, itu jadi sebenarnya gue tuh udah menyiapkan ekstensi di akhir. Jadi contoh nih, ini gambar itu nanti kan ngelis ya Emon gandeng Niba. Terus nanti gue menambahkan .jpg. Jadi nanti otomatis ini datanya nanti kalau misalnya di JSON kan nggak ada JPG-nya ya. Nah, di Android nanti pas lagi diproses itu nanti muncul ada penambahan ekstensi .jpg. Nah, sayangnya si Niba ini dia pakai .jpg. Nah, makanya kita jadinya ya udahlah, kita harus merubah
semuanya yang ini kita kasih ekstensi, dan di sini kita hapus ekstensinya. Karena data itu berubah, atau kalian mau memanggil URL sama kayak yang di Git juga bisa. Tapi ya bebas sih, pastiin kalau misalnya yang di Git itu, pastiin kalau misalnya emang kagak mau ngasih URL-nya, dia itu tuh base URL tuh satu endpoint, maksudnya satu base URL untuk gambar sendiri. Nah, sekarang kita rubah nih. Di sini. Kita rubah. Gandeng.jpg, niba.jpg, dan emon.jpg. Kita commit change. Kita commit. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, datanya berubah kan. Udah ada, sorry. Datanya, mungkin data ini udah berubah ya, teman-teman. Udah berubah. Kayaknya ini masalah chat sih. Dia nggak berubah. Coba gue pakai incognito. Berubah nggak deh? Nah, berubah ya. Ini permasalahan chat aja sih sebenarnya sih. Kalau misalnya kalian refresh nggak muncul, kalian coba pakai incognito. Pasti muncul. Ini permasalahan chat. Ini karena udah ada ekstensinya. Udah muncul ekstensinya. Maka di sini kita udah nggak perlu lagi nambahin ekstensi. Udah nggak perlu. Langsung aja kita jalanin. Dan oke, di sini gambar Niba udah muncul. Kalau kita klik gandeng, di sini Niba, di sini Emon. Nah, mungkin itu aja untuk implementasi hari ini. Pastiin datanya sama sesuai. Ini sesuai kebutuhan aja ya. Kalian bisa menggunakan data ini. Sekalian bisa membuat referensi untuk membuat list internet retrofit ini. Kalian bisa temui di modul 12. Jadi nanti kalian tinggal sesuaiin aja kebutuhan kalian. Kalau kalian mau tambahin detail, kalian bisa menggunakan put get extra untuk yang activity, atau yang fragment menggunakan apa sih, gue lupa namanya itu. Untuk menggunakan argumen kayak send argumen, parameter argumen gitulah kira-kira. Itu aja yang bisa gue share hari ini. Gue commit dulu. Gue commit git add git commit mid-m remove extension git push origin info get data from API. Oke teman-teman, mungkin itu aja pada video hari ini. Semangat, mungkin aja, terima kasih, dan sampai ketemu lagi.